Selamat malam kepada pendengar Mode Kisah Malam. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh saudara yang bernama Nila. Baik, langsung saja. Ini terjadi saat Nila berada di kantor. Kantor ini bertempat di suatu kota yang besar di daerah kota S di Jawa Timur. Pasti kalian tahu. Suatu gedung yang ditempati oleh Nila ini berlantai kurang lebih 11 sampai 12 ya. Jadi dia ada di lantai 2. Tidak terlalu tinggi. Oke, sebenarnya gedung yang ditempati Nila ini adalah gedung yang tua, tetapi direnovasi kembali menjadi gedung yang modern pada zaman saat ini. Jadi jauh dari kesan angker. Semua lampu, desain, dan tempat-tempat komputer, meja, dan sebagainya itu didesain sangat modern. Jadi bener-bener jauh dari kata-kata yang zaman dulu. Singkat cerita, ini Nila di situ sebagai pegawai baru masuk di kantor itu. Ceritanya dia lagi mendapatkan pekerjaan baru. Dia di situ mengikuti alur dari pekerjaannya dengan diajak oleh seniornya untuk mengetahui apa yang perlu dikerjakan sehari-hari dan sebagainya. Pada saat itu dia belajar atau istilahnya training di suatu divisi, yang divisi itu hanya ditempati oleh 3 atau 2 orang. Baik, udah nyampe situ dengan ruangan yang di dalam kotak tapi kaca. Jadi suatu ruangan yang bentuknya kotak tapi bagian temboknya itu kaca semua. Jadi otomatis terlihat dong dari luar dan dari dalamnya sama-sama terlihat. Memang semua kantor di situ dibentuk seperti itu. Pada saat itu udah jam 5 sore. Si Nila merasa kenapa nggak pulang-pulang ya? Kan sudah jam 5. Biasanya tutup kantor itu jam 4 dan eksekusi terakhir pulang off-nya itu jam 5. Dia tanya sama seniornya, laki-laki. Bang, kenapa kita nggak pulang-pulang? Terus seniornya menjawab, ya masih ada tumpukan kerjaan dek, nanti pulangnya agak maleman, jadi hitungannya kita lembur. Oke lah, kalau bagi seniornya si Nila memang lembur, tapi kalau bagi Nila tidak tahu hitungannya seperti apa. Cuman dia takut untuk izin mau pulang atau mau balik duluan, dia merasa nggak enak. Otomatis dia ngikutin aja dong kegiatan atau training untuk mengetahui kerjaan mereka, kenapa kok sampai lembur. Satu persatu mereka tetap mengerjakan, sedangkan Nila bingung mau mengikuti ke senior yang mana. Otomatis dia diam aja. Ada senior perempuan namanya Mbak Keke. Mbak Keke ini orangnya terlihat tomboy, tapi pendiam, tapi sangat istilahnya disegani lah di sekitar situ. Nila dipanggil oleh Mbak Keke. Nil, sini. Nila menjawab dong, oh iya Bu. Meskipun masih muda, tapi Nila ndak begitu leluasa untuk memanggil Mbak, karena dia baru bekerja di situ, jadi dia manggilnya Bu. Si Mbak Kiki ini orangnya cuek, jadi pas Nila datang ya sudah, dia tetap mengerjakan kerjaannya.
Waktu itu di mejanya si Mbak Keke ini, mejanya kotak. Dengan posisi dia di kotak itu meja untuk Mbak Keke, dan di depan meja Mbak Keke itu ada kursi 2 yang bagi yang ada keperluan dengan Mbak Keke, jadi duduk di depannya Mbak Keke dengan meja di depannya Mbak Keke. Sedangkan si Nila disuruh duduk di sampingnya Mbak Keke, jadi menyiku gitu ya, berhadapannya menyiku. Otomatis si Nila melihat dinding yang tembus ke pintu. Ini kan lurus gitu kan. Ruangan itu lurus, dan setiap senior itu dikasih meja-meja di bagian pinggir. Saat si Nila duduk menyiku dengan Mbak Keke, otomatis dia bisa melihat ke arah luar pintu. Sedangkan kondisi di luar kantor, selain di situ itu, lampu sudah beberapa ada yang dimatikan. Melihatnya sebenarnya sudah merasa Mbak Keke langsung menyuruh si Nila untuk mengerjakan tugas yang sudah diajarkan sebelumnya. Nil, ini tolong dikerjakan ya, sesuai dengan apa yang sudah aku ajarkan kemarin. Oh iya Mbak, kata si Nila. Itu Nila mengerjakan dengan menulis sesuatu di selembaran kertas. Dia fokus dong di kertas itu, dan Mbak Keke juga fokus dengan komputernya, dan kita semua di ruangan hening. Jadi memang benar-benar mengerjakan tugasnya masing-masing, dan tidak ada yang mengobrol sedikit pun. Si Nila menulis dengan sesuai apa yang diperintahkan, dan dia terlalu fokus mungkin ya sama apa yang dia kerjakan, dan dia menunduk. Pada suatu saat dia merasa capek, si Nila, dia merasa membutuhkan untuk peregangan punggungnya untuk diluruskan. Oke, si Nila meluruskan punggungnya, dan secara tidak sengaja melihat ke pintu luar yang telah terbuka. Di situ dia melihat remang-remang ada orang berpakaian merah. Agak jauh, tapi remang-remang, rambutnya pendek, berdiri menghadap membelakanginya lah. Agak jauh kelihatan seperti itu. Saat itu Nila melihatnya, hanya merasa oh mungkin ada divisi lain yang sedang lembur juga. Oh ya pikirnya lah seperti itu. Udah nih, nggak dipikir panjang-panjang sama Nila. Kembali lagi dia mengerjakan tugasnya yang disuruh Mbak Keke. Oke, semua sudah clear semuanya. Mbak Keke dan para senior yang lain juga saling komunikasi gimana. Sudah selesai semuanya. Sudah oke, sekarang kita off ya, kita pulang aja. Itu jam 8. Jadi Nila posisinya ikut lembur jam 8. Kata Mbak Keke, tenang aja Nil, nanti aku kasih tahu ke bagian umum kalau kamu ikut training malam hari. Si Nila hanya mengangguk, mengiyakan saja. Setelah itu mereka berkemas-kemas untuk pulang. Nila juga seperti itu, mengemas barang-barangnya. Kebiasaan kalau di kantor itu siapa yang pulang terakhir akan mematikan lampunya. Jadi nanti para security akan mengecek pada jam tertentu, tetapi kita setidaknya menghemat energi atau listrik kalau setelah selesai mengerjakan lemburan atau ekstra dari pekerjaan harus mematikan lampu sendiri sesuai kesadaran masing-masing. Semua sudah selesai dan kita keluar kotak ruangan itu bareng-bareng, dimatikan lampunya. Sedangkan di luar kotak sekitar itu di kantor ternyata sudah gelap. Sudah gelap dong. Sinilah penasaran juga nih. Kok semua digelapin padahal kan masih ada yang ini lembur.
Dia diam aja, melihat sekitar. Ternyata memang benar-benar gelap dan tidak pada kondisi yang bisa untuk mengerjakan pekerjaan. Pulanglah dia keluar lokasi itu dan nyampe di lift. Ya, masuk lift. Nila memang sengaja menahan pertanyaannya itu biar dia keluar dari lokasi itu. Kalau di lift cuman satu lantai kan, lantai 2 tuh, cuma satu lantai, jadi ternyata sangat cepat sekali karena nggak ada antriannya. Setelah itu, pada saat berjalan keluar sampai dengan lobi, Nila bertanya kepada Mbak Keke. Mbak Keke, maaf ya mau tanya. Mbak Keke, maaf ya mau tanya. Selain kita yang lembur malam, siapa aja ya? Tanya Nila ke Mbak Keke. Mbak Keke sempat terdiam. Dia melihat Nila dalam-dalam sambil mengerutkan alis. Dia bertanya lagi, memangnya kenapa kamu bertanya seperti itu? Terus Nila menjawab, enggak, tanya aja Mbak Keke. Apakah ada orang lain yang selain kita yang lembur malam? Tanya lagi Nila. Mbak Keke bilang, enggak ada. Cuman kita aja yang lembur malam ini. Nah, nyampe situ, si Nila terdiam. Terus, siapa tadi yang dilihat di luar pakai baju merah? Kenapa Nila? Tanya Mbak Keke. Enggak apa-apa Mbak Keke, cuma nanya aja. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Besoknya ternyata si Nila punya tugas lagi di divisi itu bersama Mbak Keke lagi. Pagi-pagi itu Nila sudah datang, yang ada cuman senior dia yang laki-laki. Nila udah datang nih. Iya mas, kata Nila. Terus mereka siap-siap untuk memulai pekerjaan mereka karena waktu masih ada kurang lebih setengah jam. Terus si Nila bertanya sama seniornya yang laki-laki itu, Bang, tadi malam ada yang lembur ya? Tanya si Nila. Dia kembali bertanya kepada seniornya yang laki-laki apa yang sudah ditanyakan ke Mbak Keke. Jawaban seniornya ini sangat mengejutkan karena dia bilang, oh ada, dari divisi itu, jawabnya santai. Oh, Nila memikirkan sesuatu. Oh, ternyata ada yang malam-malam lembur. Kenapa Mbak Keke bilang gak ada ya? Dari dua jawaban itu membuat si Nila semakin penasaran dong. Kenapa bisa gak ada yang tahu dan ada yang gak tahu kalau ada yang lembur di sini? Otomatis si Nila menanyakan ke bagian umum karena bagian umum adalah bagian yang paling tahu siapa-siapa, divisi siapa aja yang akan melakukan lembur malam. Waktu dia mereport trainingnya ke bagian umum, dia tanya kepada salah satu petugas umumnya, namanya Sisi. Oke, Nila tanya ke Mbak Sisi. Mbak Sisi, kemarin ada yang lembur kah? Mbak Sisi menghentikan pekerjaannya sebentar dan menghadap ke Nila. Kenapa dek? Kok tanya seperti itu? Kemarin kamu ikut lembur divisi itu ya? Divisinya Mbak Keke. Nila mengangguk. Terus
Kenapa kamu tanya apakah ada yang lembur yang lain? Si Nila ragu untuk menjawabnya. Dia merasa Mbak Sisi akan menjawab secara jujur. Gini Mbak, kemarin itu waktu lembur bersama Mbak Keke dan teman-teman semuanya, Nila melihat ada orang di luar kotak ini ya, divisinya Mbak Keke. Nila kira itu orang lain yang sedang lembur juga. Dia perempuan, kata Nila cerita. Si Mbak Sisi terlihat sangat mendengarkan, memperhatikan apa yang diceritakan si Nila. Terus kata Mbak Sisi, ya dia perempuan, rambutnya pendek, pakai baju merah, kayak di kantor gitu, jawab Nila. Saat itu Nila memang tidak berpikir macam-macam dan harapannya memang ada yang lembur di malam itu. Tapi jawaban dari Mbak Sisi sangat mengejutkan. Dia bilang, gak ada tuh yang lembur selain divisinya Mbak Keke. Dan itu malam satu-satunya yang lembur di divisinya Mbak Keke ya kalian itu, gak ada yang lain, jawab Mbak Sisi. Di situ Nila diam aja. Mbak Sisi menambahkan, Nila, nanti kamu di sini kan akan bekerja, bisa jadi nanti kamu sampai malam. Kamu harus terbiasa dengan situasi ini. Kamu pasti tahu dong kalau di semua tempat pasti ada yang begitunya. Mbak Sisi harap kamu terbiasa ya, mungkin itu perkenalan buat kamu. Kedepannya nggak usah terlalu dipikirkan karena dia hanya memperlihatkan saja, tidak mengganggu atau semacamnya. Jadi Mbak Sisi cerita kalau si seseorang yang dilihat Nila itu adalah memang dulu kerja di situ. Dia paling suka dengan baju merah. Jadi memang katanya memang suka menunjukkan diri kepada pegawai baru yang baru memasuki kantor itu, tetapi hanya sekedar menunjukkan saja, tidak mengganggu. Bener juga, besok-besoknya pas Nila ikut lembur dengan divisi-divisi lain, setelah itu tidak ada perwujudan atau penampakan dari yang dimaksud dengan berbaju merah itu. Usut punya usut, ternyata di situ dulu ada pegawai yang suka dengan pakaian warna merah. Jadi setiap dia kerja dia selalu memakai pakaian merah. Tetapi karena suatu musibah dia akhirnya meninggal. Jadi dipercaya dari sekitar kantor itu kalau yang berwujudan dengan berbaju merah itu adalah si dia. Oke lah teman-teman, begitu cerita dari Nila. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan kisah malamnya? Baiklah, next kita akan lanjutkan cerita dengan berbagai kisah malamnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah demi perkembangan konten kita. Baik, demikian dari Mode Kisah Malam. Sampai jumpa.